Assalamualaikum sahabat-sahabatku semua yang dirahmati Allah. Terima kasih untuk sahabat lama yang selalu hadir dan mendukung setiap kisah penuh makna ini. Dan selamat datang untuk sahabat baru yang baru saja bergabung. Semoga kalian betah di rumah penuh cerita kehidupan ini. Hari ini, aku akan membawakan kisah yang begitu menyayat hati, tentang seorang istri salehah yang hidupnya dihiasi kesabaran, namun diuji dengan suami yang angkuh dan penuh kesombongan. Bayangkan di tengah hujan malam yang gelap, tubuh perempuan itu terhempas oleh tendangan suaminya sendiri, hanya karena ia berani membela kebenaran. Dan dari dosa itulah datang azab yang tak disangka, membalikkan nasib sang lelaki dalam sekejap. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Sampai kapan kesabaran bisa menahan luka yang tak terlihat? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Muslim saya mengajak untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad SAW, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Dan untuk sahabat non-Muslim, mari berkomentar apapun, baik saran, kritikan, atau doa terbaik menurut sahabat semuanya. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Angin pagi berhembus lembut di sebuah kampung kecil di pinggiran kota. Kabut tipis masih menyelimuti sawah, sementara suara ayam bersahutan dari kejauhan. Di ujung gang tanah yang becek, berdiri rumah sederhana berdinding papan, beratap seng berkarat. Dari dalam terdengar suara perempuan membaca lirih doa pagi, lalu bunyi roda sepeda tua berderit pelan keluar dari halaman. Perempuan itu bernama Halimah. Tubuhnya mungil, kulitnya sawo matang, dan kerudung lusuh menutupi wajah yang teduh meski kelelahan. Di keranjang sepeda, tersusun rapi roti-roti hangat buatan tangannya sendiri. Ia mengayuh perlahan, menyapa setiap orang yang dilewatinya dengan senyum kecil. "Pagi, Bu Halimah, roti hangatnya seperti biasa ya?" seru seorang ibu di depan warung kecil. "Iya, Bu, semoga rezekinya lancar hari ini," jawab Halimah lembut. Ia selalu begitu. Sopan, tenang, dan sabar, seolah kesedihan tak pernah menemuinya. Padahal di balik senyumnya, ada hidup yang berat dan hati yang penuh luka. Sementara itu, di dalam rumah, seorang lelaki masih berbaring di atas tikar usang. Namanya Raffi. Usianya sekitar 35 tahun, kulit legam terbakar matahari, rambut acak-acakan, dan mata merah karena kurang tidur. Di sudut ruangan, botol kosong minuman keras berbaring miring. Bau alkohol menyengat bercampur asap rokok. Raffi membuka matanya perlahan, menggerutu. "Pergi jualan lagi, seakan uang jualan roti bisa bikin kaya," gumamnya pelan sambil menyalakan rokok lain. Setiap hari Halimah pergi berjualan tanpa sepatah kata pun menuntut. Ia tahu suaminya pemarah, dan setiap teguran bisa berakhir dengan bentakan. Ia hanya bisa berharap, semoga suatu hari hati Raffi dilembutkan oleh waktu. Siang itu, Halimah pulang ke rumah membawa sisa roti dan sedikit uang hasil jualan. Di meja, Raffi duduk menunggu, wajahnya muram. "Mana uangnya?" tanya Raffi dingin. Halimah meletakkan uang itu di atas meja. "Cuma segini? Kau pikir cukup buat makan?" bentaknya sambil menepis uang itu hingga berhamburan ke lantai. Halimah menunduk, memunguti uang kertas yang terjatuh. Tangannya gemetar, tapi suaranya tetap lembut. "Maaf, hari ini sepi pembeli, Bang. Tapi insya Allah besok lebih baik." Raffi berdiri, suaranya meninggi. "Kau selalu bilang begitu. Besok, besok, besok. Aku capek dengar janji kosongmu." Ia menendang kursi dan melangkah keluar rumah. Halimah hanya bisa menatap punggung suaminya yang menjauh. Air matanya menetes diam-diam, jatuh ke lantai kayu. Ia menghapusnya dengan ujung kerudung, lalu berwudu. Dalam sujudnya, ia berdoa, "Ya Allah, lembutkanlah hatinya. Jika aku harus menanggung deritanya, berikan aku kesabaran yang tak habis." Sore menjelang, matahari condong ke barat. Halimah duduk di depan rumah, memperbaiki sepeda tuanya. Di kejauhan, terdengar suara tawa Raffi dari warung kopi, bercampur bunyi gelak beberapa pria yang sudah mabuk. Suara itu membuat dadanya sesak, tapi ia tak lagi bisa menegur. Ia hanya menatap langit jingga,
seolah mencari alasan untuk terus bertahan. Malam turun perlahan. Raffi pulang dengan langkah sempoyongan. Bau alkohol masih kuat. Ia memandang Halimah yang sedang menyiapkan makan malam di dapur. "Kau masih bangun?" tanyanya malas. "Sudah siap makan malamnya, Bang," jawab Halimah pelan. Raffi duduk, membuka tudung saji, lalu menggerutu. "Lauk begini lagi? Sayur bening dan tempe goreng? Aku bosan." Ia mendorong piring itu dengan kasar hingga jatuh ke lantai. Suara pecahan piring memenuhi ruangan. Halimah terdiam. Suara jangkrik dari luar seperti menegaskan kesunyian yang menekan. Ia tahu, tak ada gunanya melawan. Ia hanya mengambil sapu, membersihkan pecahan sambil menahan air mata yang jatuh satu-satu ke lantai. Dari luar, suara azan Isya terdengar menggema, menembus malam yang sunyi. Tapi di dalam rumah itu, doa tak lagi terdengar dari bibir Raffi. Yang tersisa hanyalah amarah dan keangkuhan. Namun jauh di langit, di balik awan yang menyelimuti malam, Allah menatap dua manusia itu. Satu sedang diuji dengan kesabaran, dan satu sedang berjalan perlahan menuju balasan yang belum ia sadari. Fajar menyala lembut di balik pepohonan kelapa. Udara pagi terasa sejuk, dan aroma roti panggang memenuhi halaman kecil rumah Halimah. Dengan tangan cekatan, ia menata roti hangat ke dalam keranjang besar yang terpasang di sepeda tuanya. Di wajahnya, tak ada guratan marah, hanya ketenangan yang dalam, seolah luka semalam hanyalah bagian dari hidup yang harus dijalani. Ia mengayuh perlahan menyusuri jalan kampung. Embun masih menempel di daun pisang, ayam berlarian di antara pagar bambu, dan beberapa anak kecil berangkat sekolah sambil melambai riang. Halimah tersenyum kecil, menyapa satu persatu dengan ramah. "Pagi, Nak. Hati-hati di jalan." "Pagi, Bu Halimah," sahut mereka serempak. Setiap Jumat, Halimah selalu menyiapkan roti lebih banyak dari biasanya. Ia akan membagikan sebagian untuk kakek dan nenek tua yang tinggal sendirian di ujung kampung. Bagi Halimah, sedekah kecil itu adalah cara berterima kasih pada Allah atas rezeki sekecil apapun yang ia titipkan. Di ujung jalan yang teduh, di bawah pohon waru tua, duduklah seorang lelaki renta dengan tongkat bambu di tangannya. Itulah kakek Samad. Wajahnya dipenuhi keriput, namun matanya teduh dan bersinar seperti orang yang membawa ketenangan dalam setiap tatapannya. "Assalamualaikum, Kek Samad," sapa Halimah sambil turun dari sepeda. Kakek Samad menoleh, senyumnya ramah. "Waalaikumsalam, Nak Halimah. Pagi yang indah, ya? Roti hangatmu tercium dari jauh." Halimah tertawa kecil, lalu mengeluarkan bungkusan kecil dari keranjang. "Untuk kakek seperti biasa. Jangan ditolak, ya." "Ah, kamu ini selalu saja ingat orang tua seperti kakek. Padahal kau sendiri juga tak berlebih." Halimah menunduk. "Rezeki itu bukan tentang banyaknya, Kek. Tapi bagaimana kita menjaganya agar tetap membawa berkah." Kakek Samad mengangguk pelan. Angin berhembus membawa suara burung-burung yang mulai bernyanyi di ranting. "Ucapanmu menenangkan, Nak. Kalau semua istri di kampung ini seperti kamu, mungkin tak ada suami yang berani berbuat kasar." Halimah tersenyum tipis. "Suami adalah ujian, Kek. Mungkin Allah ingin melihat seberapa kuat hatiku menahan sabar." Ucapan itu membuat kakek Samad terdiam. Dalam hatinya, ia merasa kasihan pada perempuan muda itu. Ia tahu kabar tentang kelakuan Raffi, lelaki yang sering dilihatnya mabuk di warung kopi, membanggakan diri seolah hidupnya paling hebat. Setelah berbincang sebentar, Halimah berpamitan untuk melanjutkan perjalanan. Di sepanjang jalan, ia berhenti di rumah-rumah kecil, membagikan roti pada orang tua yang tak mampu. Setiap kali melihat senyum mereka, hatinya terasa ringan. Namun jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang menyesakkan. Ia mencintai Raffi, tapi setiap hari cinta itu seperti diuji dengan luka yang baru. Menjelang siang, matahari mulai tinggi. Halimah menepikan sepeda di pinggir sungai kecil untuk beristirahat. Ia meneguk air putih dan menatap pantulan wajahnya di permukaan air. Wajah yang dulu sering tertawa kini tampak letih. Ia menatap jauh,
seolah berbicara pada dirinya sendiri. Selama Allah masih memberi napas, aku harus kuat. Aku harus tetap berbuat baik. Suara klakson motor memecah lamunannya. Dua lelaki muda melintas sambil menertawakan sesuatu. Halimah hanya menunduk, menata roti yang tersisa, lalu kembali mengayuh sepeda perlahan menuju rumah. Di sisi lain kampung, di warung kopi yang ramai, Raffi duduk bersama beberapa temannya. Di tangannya ada gelas kopi hitam. Di meja botol kecil terselip di balik piring. Suara tawa keras terdengar saat ia menyombongkan diri. Perempuan kalau tidak nurut, harus dikerasin. Kalau tidak, dia naik kepala. Katanya pongah. Teman-temannya tertawa. Memukul meja tanda setuju. Kakek Samad yang kebetulan lewat menatap dari kejauhan. Matanya redup, tapi pandangannya tajam. Ia tak berkata apa-apa. Hanya beristighfar pelan sambil melangkah menjauh. Dalam hatinya, ia berdoa agar lelaki itu segera diberi kesadaran sebelum terlambat. Sore menjelang, Halimah tiba di rumah. Di tangannya ada sisa roti untuk makan malam. Ia meletakkannya di meja, lalu menyalakan lampu minyak. Rumah itu sunyi, hanya suara jangkrik menemani. Ia menatap ke pintu, menunggu suaminya pulang. Tapi malam semakin larut. Dan yang datang hanya angin malam yang dingin menusuk kulit. Dalam gelap itu, Halimah bersujud, meminta agar hatinya tidak membatu oleh luka. Sementara di luar sana, Raffi masih tertawa keras di warung kopi, tak tahu bahwa kesombongan yang ia pelihara perlahan sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Langit di atas kampung tampak gelap, tapi jauh di balik awan hitam itu, takdir mulai menulis jalan yang akan mempertemukan kesabaran seorang istri dan keangkuhan seorang suami dalam cara yang tak pernah mereka bayangkan. Pagi itu kampung mulai ramai. Anak-anak berlarian di jalan tanah, suara ayam berkokok dari kandang, dan aroma kopi dari warung Pak Damin menguar ke udara. Di teras warung yang sederhana, beberapa lelaki duduk bercanda, tertawa keras sambil mengepulkan asap rokok. Di tengah mereka, Raffi duduk dengan dada membusung, mengenakan kaos ketat dan kalung perak murahan yang seolah ingin menunjukkan kekuasaan. Ia mengetuk meja dengan jari, berbicara dengan nada tinggi agar semua orang mendengarnya. Aku bilang sama kalian, laki-laki sejati itu yang ditakuti istri. Kalau istri terlalu lembut, nanti dia lupa siapa kepala rumah tangga. Teman-temannya tertawa keras, menimpali dengan cemoohan kasar. Betul, Vi. Perempuan itu memang harus dikendalikan. Raffi tersenyum puas, meneguk kopinya perlahan. Tatapannya liar, menikmati perhatian orang-orang yang memujinya karena keberanian palsu yang lahir dari ego. Di pikirannya, harga diri seorang pria diukur dari seberapa banyak orang yang tunduk, bukan dari seberapa besar ia menahan diri. Dengar ya, katanya lagi sambil menunjuk dirinya sendiri. Aku bisa bikin Halimah tunduk tanpa harus teriak. Sekali aku marah, dia langsung diam. Ia tertawa kecil, tapi tawa itu hambar, seperti menutupi kehampaan yang tak pernah diakuinya. Pak Damin, pemilik warung yang sudah tua, memperhatikan Raffi dari balik meja. Wajahnya datar, namun matanya menyimpan rasa prihatin. Ia sudah sering melihat lelaki itu datang dengan gaya sok berkuasa, lalu pergi meninggalkan hutang yang belum dibayar. Vi, katanya hati-hati, istri itu bukan orang suruhan. Kalau terlalu sering disakiti, nanti Allah yang akan membalas. Ingat itu. Raffi mendengus, tertawa keras hingga membuat beberapa pelanggan lain menoleh. Ah, Pak Damin terlalu banyak dengar ceramah. Dunia ini keras, Pak. Kalau terlalu lembek, kita diinjak. Pak Damin hanya menghela napas. Ia tak membalas. Tahu bahwa kata-kata bijak hanya bergema di telinga yang tertutup kesombongan. Dari kejauhan, kakek Samad lewat sambil menuntun tongkatnya. Ia sempat menatap Raffi sekilas. Pandangan itu tenang, tapi dalam. Raffi menatap balik dengan tatapan menantang. Apa lihat-lihat? Kek? Mau ceramah juga? Katanya setengah mengejek. Kakek Samad tersenyum kecil, lalu menjawab pelan. Kau muda, Raffi. Tapi kalau hati sudah keras, umur panjang pun tak berarti. Raffi terdiam sejenak,
lalu tertawa keras untuk menutupi kegelisahan yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Sore harinya, setelah tawa di warung mereda, Raffi berjalan pulang dengan langkah goyah. Uang hasil pinjaman sudah habis di meja judi dan botol arak. Di matanya, dunia terlihat seperti tempat yang selalu salah pada dirinya. Ia merasa semua orang memandang rendah, padahal yang rendah justru jiwanya sendiri. Sampai di rumah, ia menemukan Halimah sedang menjemur kain. Perempuan itu tersenyum kecil saat melihatnya, lalu menyodorkan segelas air putih. "Capek ya, Bang?" katanya lembut. Raffi tidak menjawab. Ia hanya menatap wajah Halimah, lalu menepis gelas itu dengan kasar. Air tumpah ke tanah. "Jangan pura-pura baik. Aku tahu kau hanya mau dikasihani orang kampung itu." Halimah terdiam, tak berani menatap. Ia tahu, tak ada gunanya menjelaskan. Ia hanya membungkuk, memungut gelas yang jatuh, lalu masuk ke dapur. Tapi di balik punggungnya, air mata jatuh diam-diam, mengalir bersama suara langkah Raffi yang meninggalkan halaman. Malam tiba dengan langit berawan. Raffi kembali ke warung, duduk di tempat yang sama, berbicara tentang kekuasaan dan harga diri yang palsu. Orang-orang tertawa, namun tak satu pun yang benar-benar menghargainya. Dari kejauhan, kakek Samad masih duduk di bawah pohon waru, memandang lampu warung yang berkelip. Dalam hatinya, ia merasa ada badai yang sebentar lagi akan datang. Bukan badai angin, tapi badai takdir yang sedang diam-diam bergerak menuju hidup seorang lelaki yang terlalu sombong untuk menunduk. Siang itu, udara kampung terasa terik. Matahari menimpa jalan tanah hingga berdebu, dan suara jangkrik bersahut di antara pohon pisang. Di warung kopi Pak Damin, Raffi kembali duduk dengan kaki disilangkan, rokok di tangan, dan pandangan yang angkuh. Ia baru saja menang kecil dalam taruhan kartu, dan rasa congkak memenuhi dadanya. "Lihat kan, aku bilang juga," katanya kepada teman-temannya. "Orang seperti aku memang dilahirkan untuk beruntung." Beberapa orang menertawakannya, meski tak ada yang benar-benar percaya. Mereka tahu kemenangan Raffi hanya sesekali, tapi kesombongannya selalu datang lebih dulu dari keberhasilan. Saat tawa mereka belum habis, suara motor menderu di jalan depan warung. Dari kejauhan, muncul sosok perempuan muda berjaket merah, rambutnya terurai indah, dan kacamata hitam menutupi sebagian wajahnya. Ia berhenti tepat di depan warung, menurunkan kacamata, lalu menatap sekeliling dengan tatapan berani. "Pak, bensin eceran di sini masih ada?" tanyanya dengan suara lembut tapi tajam. Pak Damin mengangguk. "Ada, Neng. Mau berapa liter?" "2 saja, Pak." Ketika perempuan itu membuka helm, Raffi tak bisa menahan pandangan. Wajahnya bersih, kulitnya cerah, dan senyumnya menggoda. Ada sesuatu pada tatapan matanya yang membuat dada Raffi berdebar. Bukan karena cinta, tapi karena ego yang merasa ingin memiliki. Ia berdiri, menghampiri perempuan itu sambil tersenyum dibuat-buat. "Baru di kampung ini ya, Neng? Gak pernah lihat sebelumnya." Perempuan itu tersenyum samar. "Iya, cuma lewat. Nama saya Maya." "Nama cantik, pas dengan wajahnya," ujar Raffi tanpa malu. Maya tertawa kecil, menatapnya dari balik kacamata. "Kamu lucu juga." Kalimat itu seperti api kecil yang menyulut bara kesombongan di dada Raffi. Ia menegakkan badan, berbicara lebih percaya diri. "Aku Raffi. Orang sini semua kenal aku. Kalau butuh bantuan, tinggal cari namaku aja." Maya menatapnya sejenak, lalu menaiki motornya lagi. Sebelum pergi, ia berbisik pelan. "Kalau benar mau bantu, temui aku di jalan penginapan nanti sore." Suara mesinnya menghilang, meninggalkan debu dan rasa penasaran di dada Raffi yang kini terbakar keinginan. Teman-temannya bersorak. "Vi, rezeki lo tuh. Perempuan kota." Raffi tertawa besar, menepuk meja. Dalam pikirannya, ia merasa hebat, seolah dunia memberi penghargaan atas keangkuhannya. Ia lupa, godaan tidak selalu datang dalam bentuk musuh, kadang justru dalam bentuk senyum manis. Menjelang sore, Raffi benar-benar pergi ke arah penginapan di ujung kampung.
Langit mulai berwarna oranye. Burung-burung kembali ke sarang. Di depan penginapan kecil dengan papan kayu bertuliskan, "Melati Indah." Ia melihat Maya duduk di motor, menunggunya. "Aku pikir kamu cuma bercanda," katanya sambil tersenyum menggoda. "Aku gak pernah main-main soal perempuan cantik," jawab Raffi dengan nada percaya diri. Maya menatapnya lama. "Naik. Ajak aku keliling kampung." Raffi menelan ludah, lalu menyalakan motor. Mereka berdua melaju melewati jalan kecil di antara sawah. Dari jauh, beberapa warga menatap heran, tapi Raffi tak peduli. Ia merasa seperti pemenang. Angin sore menyapu wajah mereka, dan tawa Maya terdengar nyaring. Di tikungan jalan, Raffi berhenti di bawah pohon besar, tempat sepi di mana suara kampung tak terdengar. Maya menatapnya dalam-dalam. "Kamu berani juga ya? Ninggalin istri di rumah buat perempuan asing." Raffi sedikit tersentak. "Kamu tahu aku sudah menikah." Maya tersenyum miring. "Kabar di kampung ini cepat menyebar, Vi. Tapi aku gak peduli. Aku cuma suka laki-laki yang berani." Raffi terdiam. Kata-kata itu seperti racun manis. Di balik kalimat ringan Maya, ada jebakan yang tak ia sadari. Ia menatap senyum perempuan itu. Dan di sanalah harga dirinya perlahan runtuh. Tanpa tahu, dari kejauhan, kakek Samad yang baru saja pulang dari masjid melihat pemandangan itu. Ia berdiri diam di pinggir jalan, tongkatnya tertancap di tanah, matanya memandang lama motor yang melaju ke arah penginapan. Desir angin sore membawa bisik istighfar dari bibirnya, lirih tapi tajam. "Astagfirullah. Semoga Allah masih memberi waktu untuk lelaki itu sebelum terlambat." Langit sore berubah muram. Awan menggumpal di barat. Jalan kecil yang dilalui Raffi semakin jauh dari cahaya kampung. Seolah takdir sedang menuntunnya ke arah yang gelap tanpa ia sadari. Sore itu udara terasa lembab setelah gerimis tipis membasahi tanah kampung. Jalanan masih beraroma tanah basah. Dan di antara kabut ringan yang turun, terlihat kakek Samad duduk di bangku bambu depan warung kecil. Tangannya memegang tasbih kayu. Matanya menatap jauh ke jalan utama. Tatapan itu kosong, tapi pikirannya penuh bayangan yang membuat dadanya gelisah. Beberapa jam sebelumnya, ia melihat Raffi membonceng perempuan muda menuju arah penginapan di ujung kampung. Pemandangan itu membuat hatinya berat. Ia bukan orang yang suka mencampuri urusan rumah tangga, tapi kali ini nuraninya berperang dengan diamnya. "Kalau aku biarkan, perempuan itu akan terus disakiti," gumamnya lirih. Langkah sepeda tua terdengar mendekat. Dari balik kabut, muncul Halimah dengan wajah lelah namun tetap membawa senyum. Ia berhenti di depan warung dan menurunkan keranjangnya. "Assalamualaikum, Kek Samad." Sapanya lembut. "Waalaikumsalam, Nak Halimah. Sudah selesai jualannya?" "Iya, Kek. Hari ini lumayan. Ada beberapa pembeli tetap." Halimah duduk di bangku bambu di sebelahnya, mengipas wajah dengan ujung kerudung. Suasana hening sejenak, hanya suara jangkrik dan air menetes dari atap warung yang terdengar. Kakek Samad menatap perempuan itu dari sisi matanya, wajah sabar yang menyimpan cerita panjang. "Aku lihat kamu masih tetap kuat, Nak," kata kakek Samad perlahan. "Tapi kekuatan kadang juga bisa menyakiti kalau terlalu lama menahan." Halimah tersenyum tipis. "Kekuatan itu dari Allah, Kek. Kalau aku lemah, siapa lagi yang akan menjaga rumah ini?" Kakek Samad mengangguk, tapi hatinya makin berat. Ia ingin bicara, tapi takut kata-katanya justru menjadi beban baru. Beberapa kali ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Hingga akhirnya, suara hati yang jujur mengalahkan keraguan. "Nak Halimah," ujarnya pelan. "Boleh kakek bicara sesuatu yang mungkin tak enak kau dengar?" Halimah menatapnya heran, namun tetap tenang. "Silakan, Kek. Aku percaya, tidak ada kata dari orang tua yang tak membawa makna." Kakek Samad menarik napas panjang. "Tadi siang, kakek lihat suamimu, Raffi." Ia membonceng perempuan muda menuju arah penginapan. Halimah terdiam. Angin berhenti berhembus seolah ikut membeku bersama kata-kata itu. Matanya memandang kosong ke depan,
Tapi wajahnya tidak menunjukkan amarah, hanya kaget yang tertahan. Kakek Samad melanjutkan. Kakek tidak ingin menambah luka, tapi apa yang kakek lihat terlalu jelas untuk diabaikan. Aku takut, diamku justru jadi dosa. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Hanya helaan napas Halimah yang berat, diiringi getar pelan pada bibirnya. Ia menunduk, memegang ujung kerudungnya erat. Terima kasih, Kek, ucapnya akhirnya. Lirih tapi mantap. Allah sudah menunjukkan kebenaran melalui matamu. Air mata mengalir tanpa ia sadari, jatuh satu persatu di atas tangannya. Namun tak ada teriakan, tak ada amarah. Hanya diam panjang yang terasa lebih menyakitkan daripada bentakan apapun. Kakek Samad menatapnya dengan iba. Nak, kau terlalu baik untuk disakiti. Kadang, perempuan seperti kamu tidak butuh membalas. Kau hanya perlu berdiri agar tidak terus diinjak. Halimah mengangguk pelan. Aku tahu, Kek. Tapi bagaimana mungkin aku meninggalkan orang yang pernah ku berjanji untuk temani sampai akhir hidup? Mungkin ini caraku menebus masa lalunya. Langit di atas mereka mulai gelap. Lampu warung kecil menyala redup, menyorot wajah dua insan yang diam dalam kesedihan yang tak terucap. Kakek Samad tahu, kata-katanya telah menyalakan api kecil di hati Halimah. Api bukan untuk membakar, tapi untuk menguji seberapa kuat ia bertahan dalam kebenaran. Ketika Halimah berpamitan, langkahnya tampak lebih berat dari biasanya. Roda sepedanya berderit pelan menyusuri jalan becek yang gelap. Di antara cahaya lampu minyak yang redup, bayangan tubuhnya memanjang di tanah basah, seolah waktu ikut membungkuk menatap kesabarannya. Kakek Samad menatap punggung perempuan itu menghilang dalam kabut. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, lindungilah perempuan itu. Jika kesabarannya adalah ujian, berikan ia kekuatan untuk tidak hancur oleh cinta yang salah." Di ujung jalan, Halimah berhenti sejenak, menatap langit tanpa bintang. Hujan tipis mulai turun, tapi ia tidak beranjak. Ada sesuatu di dadanya yang perlahan pecah, bukan karena kebencian, tapi karena kesadaran bahwa hatinya baru saja diuji dengan kenyataan yang tak bisa ia hindari. Malam datang bersama udara lembab dan angin yang menggesek lembut daun jendela. Di dapur kecil rumahnya, Halimah sibuk menyiapkan makan malam. Tangan mungilnya mengiris bawang dengan gerakan perlahan, berusaha menahan gemetar yang tak henti sejak sore. Kata-kata kakek Samad masih terngiang jelas di kepalanya, seperti gema yang menolak padam. Ia menatap panci berisi sayur bening yang baru matang. Bau harum kaldu bercampur aroma tempe goreng mengisi udara, tapi tak ada selera di sana. Hatinya seperti air yang mendidih, tapi wajahnya tetap tenang. Sesekali ia menarik napas panjang, mencoba meyakinkan diri bahwa kebenaran tetap harus dihadapi dengan kepala dingin. Lampu minyak di ruang tengah berkelip. Raffi baru saja pulang. Langkahnya berat. Napasnya berbau alkohol. Ia melempar sandal sembarangan lalu menjatuhkan diri ke kursi rotan. "Mana makannya?" Suaranya serak, kasar. Halimah keluar dari dapur, membawa nampan berisi nasi dan lauk sederhana. Ia meletakkannya di atas meja dengan hati-hati. "Sudah siap, Bang. Makan dulu, biar badan gak sakit." Raffi menatap meja dengan wajah masam. "Lauk begini lagi? Sayur dan tempe? Kau pikir aku ini pengemis?" Suara piring yang diseret membuat suasana jadi tegang. Halimah menunduk. Suaranya lirih. "Maaf, Bang. Hanya ini yang ada. Besok aku buatkan yang lain. Kalau jualan laku." "Tiap hari alasan itu lagi," geram Raffi. "Kau pikir aku bodoh? Uang jualanmu kau sembunyikan, ya?" Halimah menggeleng cepat. "Demi Allah, aku tidak menyembunyikan apapun." "Tutup mulutmu. Jangan bawa-bawa Allah kalau cuma buat pembelaan," teriaknya sambil menghantam meja dengan kepalan tangan. Cahaya lampu minyak bergoyang. Suara jangkrik di luar mendadak lenyap seolah malam ikut menahan napas. Halimah berdiri kaku, menatap Raffi dengan mata berkaca. Ia ingin menjelaskan, tapi lidahnya keluh. Dalam diamnya, ada luka yang sudah terlalu dalam untuk diceritakan. Raffi berdiri, langkahnya terseret menuju dapur.
Ia membuka tudung saji, melihat panci yang masih penuh. Kau cuma masak ini? Perempuan malas. Halimah maju satu langkah, berani untuk pertama kali. Bang, aku bukan malas. Aku hanya berusaha semampuku. Aku bangun sebelum subuh. Aku jualan sampai panas. Aku cuma ingin kita punya makan malam tanpa pertengkaran. Raffi menoleh cepat. Matanya merah menyala. Dan siapa bilang aku butuh ceramahmu? Suaranya menggelegar, membelah sunyi rumah itu. Ia membanting sendok ke lantai hingga beradu dengan ubin dan pecah. Namun Halimah tetap berdiri di tempatnya. Ia menatap suaminya tanpa marah, tanpa balasan, hanya sorot kecewa yang tenang namun tajam. Aku cuma ingin tahu, Bang, apa salahku sampai kau tak pernah melihatku dengan kasih? Pertanyaan itu menggantung di udara. Raffi terdiam sesaat, tapi gengsi menelan kesadarannya. Ia mengalihkan pandangan, pura-pura tak mendengar. Sudah, jangan mulai drama, katanya dingin, lalu berjalan ke ruang depan, mengambil rokok, dan duduk di kursi sambil menyalakannya. Asap rokok menari di bawah cahaya redup. Halimah memungut sendok pecah di lantai. Tangannya bergetar. Di matanya ada air yang mengambang, tapi tak jatuh. Ia tahu, malam ini belum berakhir, dan badai masih menunggu di ambang pintu. Beberapa saat kemudian, Raffi kembali menatapnya dari jauh. Suaranya berat, dipenuhi amarah yang ditahan-tahan. Aku dengar, kau bicara dengan si tua itu sore tadi. Kakek Samad, ya. Langkah Halimah terhenti. Ia memeluk nampan di dadanya. Jantungnya berdegup kencang. Iya, Kek Samad hanya menanyakan kabar. Kenapa, Bang? Raffi bangkit. Tatapannya tajam. Kau pikir aku gak tahu dia suka ikut campur? Kau dan orang itu ngomongin aku, kan? Tidak, Bang. Dia hanya... Cukup. Bentaknya sambil menghantam meja sekali lagi. Aku tidak suka istriku didikte orang lain. Halimah ingin menjelaskan, tapi suaranya tertelan isak yang tak keluar. Dalam benaknya, wajah kakek Samad muncul lagi. Kata-katanya sore tadi bergema. Kadang diam itu bisa jadi dosa. Ia tahu, malam ini kebenaran yang ia simpan akan memancing murka yang lebih besar. Hujan turun perlahan di luar, mengetuk atap seng dengan ritme pelan. Di dalam rumah kecil itu, amarah menggantung seperti bara di udara, menunggu waktu untuk menyala. Dan di antara suara hujan dan degup jantung yang tak menentu, kesabaran Halimah mulai diuji pada titik paling rapuh. Hujan malam itu semakin deras. Petir sesekali membelah langit, membuat cahaya putih menyambar lewat celah jendela rumah yang rapuh. Di ruang tengah, lampu minyak bergetar diterpa angin. Bayangan Raffi tampak bergoyang di dinding, seolah dua sosok sedang berdiri di antara terang dan gelap. Halimah berdiri memunggungi meja, tangannya menggenggam ujung kain sarung basah. Tubuhnya gemetar bukan karena dingin, tapi karena firasat yang berat. Raffi masih mondar-mandir. Rokok di tangannya nyaris habis, tapi amarahnya belum padam. Aku tanya sekali lagi, katanya tajam. Apa yang dibilang orang tua itu tentang aku? Halimah menatapnya dengan mata yang berusaha tetap tenang. Kakek Samad cuma minta aku sabar. Bang, itu saja. Jangan bohong, bentak Raffi, menghentakkan kakinya hingga kursi tergeser. Dia bilang aku main perempuan, kan? Kau percaya omongan orang tua sekarat itu lebih dari suamimu sendiri? Halimah menelan ludah. Matanya berkaca. Aku tidak menuduh, Bang. Tapi kalau memang tidak benar, kenapa kau marah sebesar ini? Kalimat itu seperti bara yang dilempar ke bensin. Raffi membanting gelas di meja. Pecahannya menyebar di lantai. Suaranya berat, napasnya memburu, wajahnya memerah oleh emosi dan alkohol. Jangan berani-berani kau bicara seperti itu di depanku. Halimah mundur satu langkah, tapi ia tidak melarikan diri. Meski tubuhnya kecil, matanya menatap dengan keyakinan. Aku hanya ingin tahu kebenaran, Bang. Aku sudah dengar dari banyak orang, tapi aku tidak pernah mau percaya. Aku hanya ingin dengar dari mulutmu sendiri. Apa yang kulihat dari sikapmu sekarang, itulah jawabannya.
Suasana mendadak senyap. Hanya suara hujan yang mengguyur atap, menggantikan percakapan mereka. Dalam diam itu, Raffi menatap istrinya dengan tatapan marah bercampur panik. Ia tahu kata-kata Halimah benar, tapi egonya menolak mengaku. Tiba-tiba, Raffi maju satu langkah, suaranya meledak. Kau pikir aku takut perempuan macam kau? Perempuan yang cuma bisa jualan roti keliling, berani menasihati aku. Bang, jangan kasar. Diam. Seketika itu juga, kakinya terangkat tinggi. Tendangan keras menghantam dada Halimah hingga tubuhnya terhempas ke lantai. Suara benturan kayu dan tubuh yang jatuh bergema di antara dinding sempit rumah itu. Nampan di tangannya terlepas. Piring-piring pecah berserakan. Halimah meringis, berusaha menarik napas di antara rasa nyeri yang menghantam seluruh tubuh. Matanya terbuka lebar, bukan karena takut, tapi karena tak percaya bahwa lelaki yang dulu ia doakan setiap malam kini menjatuhkannya tanpa ragu. Raffi berdiri terengah, matanya liar. Di luar, kilat menyambar lagi, memantulkan bayangan wajahnya yang menakutkan. Nafasnya berat, dan dalam sekejap itu, wajahnya tampak asing, seolah bukan manusia yang pernah mengenal kasih. Halimah perlahan bangkit. Tangan kirinya menekan dada yang perih. Ia tidak menangis. Tidak ada jeritan keluar dari bibirnya. Hanya satu kalimat pelan yang berhasil lolos di antara isak tertahan. Allah tahu apa yang kulakukan untukmu. Bang, aku tidak akan membalas. Tapi kelak, kau akan tahu sendiri arti doa perempuan yang disakiti. Raffi terdiam sesaat. Kata-kata itu membuat dadanya sesak. Tapi gengsi mencekik logikanya. Ia mengalihkan pandangan, mengambil jaket yang tergantung di dinding. Sudah cukup. Aku butuh udara. Katanya dingin. Ia menendang pintu hingga terbuka lebar. Lalu melangkah keluar ke tengah hujan tanpa menoleh lagi. Pintu terbuka lebar dibiarkan terhempas angin. Air hujan masuk membasahi lantai kayu, bercampur dengan sisa pecahan piring dan roti yang tumpah. Halimah masih di sana, duduk di lantai dengan tubuh lemah, menatap langit yang gelap lewat ambang pintu. Di luar, suara motor terdengar menggerung, makin lama makin jauh. Hujan menelan suaranya, meninggalkan keheningan yang aneh. Halimah menunduk, bibirnya bergetar lirih membaca doa yang hanya ia dan langit yang tahu artinya. Di langit, petir terakhir malam itu menyambar terang. Angin berhembus dingin, membawa aroma tanah basah dan getirnya takdir. Di rumah kecil itu, satu kesabaran baru saja mencapai batasnya, dan satu dosa besar baru saja tercatat di sisi langit tanpa disadari sang pelaku. Hujan semakin deras mengguyur kampung malam itu. Air menetes deras dari atap seng, menimbulkan bunyi ritmis seperti detak waktu yang tak mau berhenti. Angin berdesir membawa aroma tanah dan daun basah. Di jalan yang gelap dan berliku, Raffi melaju dengan motornya, melawan derasnya hujan tanpa arah yang jelas. Kepalanya berat, matanya setengah kabur karena alkohol dan amarah yang belum padam. Jaketnya basah kuyup, dan percikan air dari ban motor membasahi celananya. Namun ia tidak peduli. Dalam hatinya hanya ada dendam yang mendidih, menutupi rasa bersalah yang berusaha muncul. Perempuan tak tahu diri, berani menantang suami. Gumamnya, suaranya tenggelam oleh suara mesin yang meraung. Di tikungan jalan, petir menyambar lagi. Cahaya putih sesaat membuat jalanan tampak seperti cermin licin yang memantulkan bayangan dirinya. Sekejap, Raffi melihat wajahnya sendiri di pantulan air itu. Mata merah, rahang kaku, bibir gemetar. Wajah seorang lelaki yang kehilangan arah. Tapi sebelum kesadaran sempat datang, motor oleng karena bebatuan kecil di tengah jalan. Raffi mencoba menyeimbangkan, tapi refleksnya terlambat. Ban depan tergelincir, dan tubuhnya terhempas keras ke sisi jalan. Suara benturan logam dan tubuh yang menghantam tanah bercampur dengan gemuruh petir. Motor itu meluncur ke tepi jurang kecil, terguling 2 kali, sebelum berhenti dalam kobaran api dari tangki bensin yang bocor. Hujan terus mengguyur, tapi api itu tetap menyala, memantulkan cahaya jingga di wajah Raffi yang tergeletak beberapa meter dari sana. Ia mencoba bangkit, tapi rasa sakit luar biasa menyengat dari kakinya.
Suara retakan tulang terdengar samar di antara deru hujan. Ia berteriak, namun suaranya lemah, tenggelam di tengah badai. Allah, tolong! Bisiknya. Suara itu nyaris tak terdengar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menyebut nama yang selama ini ia abaikan. Tapi langit malam tetap bergemuruh tanpa jawaban. Hujan menetes deras di wajahnya, menyatu dengan darah yang mengalir dari pelipis. Tangannya gemetar, mencoba meraih sesuatu, tapi yang disentuhnya hanya lumpur dan batu dingin. Beberapa menit berlalu seperti keabadian. Dalam kesadarannya yang mulai kabur, Raffi melihat siluet samar berdiri di tepi jalan. Seorang lelaki tua dengan tongkat, menatap ke arah jurang. Suara itu lembut tapi tegas. Lihatlah, nak, tak ada kekuatan yang bisa menahan murka yang datang dari kesombongan. Raffi ingin menjawab, tapi lidahnya terasa berat. Wajah itu perlahan memudar bersama kilatan petir berikutnya. Ia tak tahu apakah itu nyata atau hanya bayangan penyesalan di kepalanya. Hujan mulai mereda. Motor yang terbakar kini tinggal rangka. Asap tipis mengepul di udara. Dari kejauhan, suara anjing menggonggong, menandakan malam belum berakhir. Raffi tergeletak tak berdaya, menatap langit kelabu yang tak memberinya cahaya. Beberapa jam kemudian, seorang petani yang lewat menemukan tubuhnya. Mereka berteriak meminta bantuan, dan tak lama kemudian, beberapa warga datang membawa tandu bambu. Wajah Raffi pucat, separuh tubuhnya tak bisa digerakkan. Kaki kanannya patah parah, dan lidahnya kaku seolah kehilangan kemampuan bicara. Masya Allah, cepat bawa ke rumah sakit, seru seseorang panik. Raffi dibawa dengan kain basah menutupi tubuhnya. Saat matanya terbuka sedikit, ia melihat wajah-wajah orang yang dulu ia hina. Ada iba di sana, bukan dendam. Namun di balik pandangan mereka, ia merasa kecil, begitu kecil, hingga tak sanggup menatap balik. Ambulans datang terlambat. Selama perjalanan, Raffi hanya bisa menatap kaca jendela yang memantulkan kilatan lampu merah. Di sana, ia melihat bayangan dirinya sendiri, bukan lagi lelaki gagah yang berkuasa, melainkan sosok rapuh yang hancur oleh ulahnya sendiri. Malam itu, suara hujan pelan di atap rumah sakit menjadi saksi. Di ranjang besi yang dingin, tubuh Raffi dibalut perban dan alat bantu napas. Dokter berkata kakinya retak berat dan saraf wajahnya lumpuh sebagian. Suaranya mungkin tak akan kembali seperti semula. Ia menatap langit-langit putih di atasnya. Dalam diam, air mata jatuh tanpa suara. Untuk pertama kali, ia merasa benar-benar sendiri. Tidak ada teman mabuk, tidak ada tawa, tidak ada kebanggaan. Hanya penyesalan yang datang terlambat, dan doa lirih yang mungkin baru didengar langit malam itu. Fajar menyingsing pelan di balik tirai rumah sakit. Cahaya lembut menembus kaca jendela yang masih basah oleh sisa hujan malam. Di ranjang nomor 7, tubuh Raffi terbaring kaku. Wajahnya pucat, bibirnya pecah-pecah, dan kaki kanannya dibalut perban tebal hingga ke paha. Separuh wajahnya tampak tegang, bibirnya miring, dan matanya sulit berkedip sempurna. Ia membuka mata perlahan, mencoba berbicara, namun yang keluar hanya desis pelan tak bermakna. Lidahnya terasa berat, seolah ada beban yang menahan setiap kata. Di dada, rasa sesak menumpuk, bukan hanya karena luka fisik, tapi karena kenyataan yang baru ia sadari, hidupnya tak lagi sama. Suara langkah suster terdengar lembut mendekat. Perempuan muda itu memeriksa infus dan tekanan darah. "Bapak sudah sadar? Jangan banyak gerak dulu ya. Dokter bilang Bapak harus istirahat penuh." Raffi mencoba menjawab, tapi suaranya patah. Suster itu menatap dengan iba. "Bapak, tidak perlu bicara. Nanti tenaganya habis." Setelah suster pergi, sunyi kembali menguasai ruangan. Di luar jendela, suara burung gereja berkicau, tapi di telinganya, semua terdengar jauh. Raffi menatap langit-langit putih yang terasa dingin dan asing. Ingatannya kembali ke malam sebelumnya. Motor yang terbakar, hujan deras, dan bayangan seseorang yang berdiri di tepi jalan. Apakah itu benar kakek Samad? Atau sekadar bayangan penyesalan yang datang terlambat? Hari-hari berikutnya berjalan lambat.
Raffi hanya bisa berbaring, menatap jam dinding yang bergerak pelan seolah mengejeknya. Setiap detik terasa panjang, setiap napas terasa seperti hukuman. Tak ada satupun dari teman-teman warung kopi yang datang menjenguk. Mereka yang dulu menepuk bahunya kini lenyap, seperti debu setelah badai. 3 hari berlalu sebelum pintu kamar itu berderit. Langkah lembut terdengar masuk, diikuti aroma roti hangat dan sabun cuci tangan. Raffi menoleh perlahan. Di ambang pintu, berdiri Halimah, dengan wajah teduh, kerudung sederhana, dan senyum kecil yang bergetar antara sabar dan iba. Ia mendekat tanpa suara, meletakkan bungkusan roti di meja. "Assalamualaikum, Bang," ucapnya pelan. Raffi ingin menjawab, tapi suaranya hanya menjadi gumaman lemah. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Halimah duduk di kursi dekat ranjang. Tangannya menyeka peluh di dahi suaminya. "Jangan banyak bicara. Aku sudah dengar semuanya dari tetangga. Alhamdulillah kau masih hidup." Raffi menatapnya lama, mencoba mencari alasan mengapa perempuan yang ia sakiti masih datang. Ia ingin meminta maaf, ingin berlutut, tapi tubuhnya lumpuh. Hanya matanya yang bisa berbicara, dan di sana, kesedihan itu tampak begitu jelas. Halimah mengambil sendok kecil, menyuapkan bubur ke bibirnya perlahan. "Ayo, Bang, makan dulu. Kalau tidak makan, nanti lukanya gak sembuh." Raffi membuka mulut dengan susah payah, menelan sedikit, lalu menatapnya lagi. Air mata kedua jatuh di pipinya. "Sudahlah, jangan menangis," ucap Halimah dengan suara lembut. "Aku tahu kau sedang dihukum, tapi mungkin ini bukan hukuman. Ini panggilan untuk berubah." Kalimat itu menembus jantung Raffi lebih tajam dari rasa sakit di tubuhnya. Ia terisak tanpa suara, dadanya bergetar pelan. Halimah menggenggam tangannya, dingin dan lemah, tapi masih berusaha membalas genggaman itu. Setiap hari setelah itu, Halimah datang membawa roti hangat dan senyum yang sama. Ia membersihkan tubuh Raffi, menyuapinya, dan mengganti perban. Para perawat sering berbisik, istrinya luar biasa sabar. Tapi Halimah tidak merasa luar biasa. Ia hanya menjalani janji yang dulu pernah ia ucapkan di hadapan Allah. Malam hari, ketika rumah sakit sudah sepi, Raffi sering terbangun. Ia menatap langit-langit, mendengar suara detak alat monitor di samping ranjang. Dalam sunyi itu, ia mengingat satu demi satu wajah yang pernah ia lukai, termasuk kakek Samad yang menatapnya dengan mata iba sore itu. Hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia berdoa, tanpa suara, tanpa lantunan, hanya dalam hati yang retak. "Ya Allah, kalau kau masih izinkan aku hidup, biarkan aku menebus semua yang telah kulakukan." Di luar sana, malam kembali sunyi. Cahaya bulan masuk lewat kaca jendela, menyinari wajah Raffi yang kini basah oleh air mata. Ia tak tahu apakah kesembuhan akan datang, tapi untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa benar-benar ingin berubah, bukan karena takut pada sakit, tapi karena akhirnya ia mengerti arti kehilangan sebelum kematian. Pagi itu sinar matahari masuk lembut lewat jendela rumah sakit. Udara masih lembab. Aroma antiseptik bercampur bau bubur yang baru matang memenuhi ruangan. Raffi sudah bisa duduk, tapi hanya dengan bantuan bantal besar di punggungnya. Tubuhnya masih lemah. Wajahnya belum pulih sepenuhnya. Sebelah bibirnya miring ketika mencoba tersenyum, dan suaranya kini hanya berupa bisikan serak yang putus-putus. Pintu kamar terbuka perlahan. Halimah masuk membawa termos kecil berisi teh hangat dan sebungkus roti dari hasil jualannya pagi itu. Kerudungnya basah di ujung, tanda ia terburu-buru datang meski matahari baru naik. "Assalamualaikum, Bang. Hari ini wajahmu sudah lebih segar," katanya lembut sambil tersenyum. Raffi menatapnya dengan mata yang bergetar. Ia mencoba menjawab salam, tapi suaranya hanya serak samar. Ia mengangguk pelan, lalu menunduk. Malu pada perempuan yang kini duduk di sisinya seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Halimah menuangkan teh ke gelas plastik. "Masih panas. Jangan langsung diminum," ujarnya. Ia menyuapkan roti lembut ke mulut Raffi. Lelaki itu menatap wajahnya sebentar sebelum menelan perlahan.
Setiap suapan terasa seperti tusukan kecil di hatinya. Bukan karena sakit fisik, tapi karena rasa bersalah yang tak bisa dihapus dengan kata maaf. Mereka diam beberapa saat. Hanya terdengar suara jam dinding berdetak dan langkah para perawat di koridor luar. Raffi menatap tangan Halimah yang menyiapkan makanannya dengan penuh perhatian. Tangan yang sama pernah ia bentak, pernah ia sakiti, namun kini menggenggam kembali tanpa dendam. Air mata mengalir di pipi Raffi. Ia ingin berbicara, ingin berkata sesuatu yang bisa menebus semua luka, tapi lidahnya tetap keluh. Halimah melihat air matanya dan menepuk pelan tangannya. Sudah, jangan dipaksa bicara. Aku tahu apa yang ingin kau sampaikan, katanya tenang. Cukup diam seperti ini saja. Aku mengerti. Ucapan itu membuat dada Raffi sesak. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Bahunya bergetar menahan tangis. Halimah tidak beranjak. Ia duduk di sana, membiarkan suaminya menangis tanpa kata. Tidak ada amarah, tidak ada pertanyaan. Hanya keheningan yang terasa hangat, seperti doa yang baru saja dikabulkan langit. Siang menjelang. Halimah mengambil kain basah, mengelap perlahan keringat di leher Raffi. Tadi malam aku sempat sholat tahajud, ujarnya pelan tanpa menatap. Aku minta Allah berikan kau umur panjang, tapi dengan hati yang baru. Aku tidak ingin kehilanganmu, Bang, tapi aku juga tidak ingin melihatmu jauh dari kebaikan. Raffi menatap wajah istrinya dengan mata basah. Suaranya parau keluar satu-satu. Maaf. Halimah tersenyum kecil, suaranya lembut. Maaf itu bukan untukku saja. Mintalah juga pada dirimu sendiri. Kadang, kita lebih sering menghukum diri tanpa sadar. Ucapan itu menenangkan sekaligus menusuk. Raffi terdiam, memejamkan mata, membiarkan air matanya jatuh lagi. Ia merasa kecil di hadapan perempuan yang dulu ia anggap lemah, tapi justru kini berdiri paling kuat di sisinya. Menjelang sore, seorang dokter masuk memeriksa kondisinya. Perbaikan bagus, tapi masih butuh fisioterapi beberapa minggu, katanya. Halimah mengangguk sopan, mencatat semua arahan. Setelah dokter keluar, ia membantu Raffi berbaring kembali. Besok aku datang lebih pagi. Ya, aku bawakan roti kesukaanmu, yang isi coklat. Dulu kau paling suka itu, katanya sambil merapikan selimut. Raffi menggenggam ujung bajunya pelan, berusaha menahan Halimah agar tidak pergi dulu. Halimah menoleh, melihat wajah suaminya yang penuh permohonan. Tenang, aku tidak akan kemana-mana. Aku di sini sampai kau sembuh. Ketika malam turun, Halimah duduk di kursi kecil di samping ranjang, membaca ayat pendek dengan suara lembut. Setiap lantunan menenangkan suasana. Raffi menatapnya dalam diam, merasa seolah seluruh rasa sakitnya perlahan larut oleh suara itu. Lampu ruangan diredupkan. Halimah masih di sana, tertidur dalam posisi duduk, kepalanya bersandar di tepi ranjang. Raffi menatapnya lama, lalu menatap tangannya sendiri yang kini lemah tapi ingin menyentuh wajah itu. Wajah perempuan yang mencintai tanpa syarat, bahkan setelah semua luka. Dalam keheningan malam rumah sakit, Raffi sadar, cinta sejati bukan yang mencari kesempurnaan, tapi yang bertahan di tengah kehancuran. Dan malam itu, di antara suara mesin infus dan detak jantungnya sendiri, ia merasa seperti menemukan kembali makna hidup yang hilang. Hari itu rumah sakit terasa lebih tenang dari biasanya. Matahari menembus tirai putih, menciptakan bayangan lembut di lantai ubin. Di ranjang nomor 7, Raffi duduk bersandar dengan wajah yang mulai sedikit membaik. Luka di kakinya perlahan pulih, tapi sorot matanya masih redup, seperti seseorang yang kehilangan arah pulang. Sudah hampir 2 minggu Halimah menemaninya setiap hari. Ia datang pagi, membawa roti hangat dan doa, lalu pulang malam dengan hati yang tak pernah lelah. Raffi tahu, kesabarannya bukan hal biasa. Perempuan itu bukan hanya menemaninya, tapi juga menyalakan cahaya kecil dalam hati yang lama padam. Siang itu, Halimah baru saja keluar membeli obat ketika seseorang mengetuk pintu kamar perlahan. Pintu terbuka, dan seorang lelaki tua masuk dengan langkah tenang. Tongkat bambu di tangannya menyentuh lantai dengan bunyi lembut.
Di wajah keriputnya tersimpan kedamaian yang sulit dijelaskan. "Assalamualaikum, Raffi," ucapnya lirih. Raffi menoleh pelan. Matanya membesar. Suaranya tertahan di tenggorokan. Sosok itu adalah kakek Samad, orang yang dulu ia hina, orang yang pernah ia olok di warung, dan orang yang disalahkannya hingga ia menendang istrinya sendiri. Kakek Samad mendekat, meletakkan tas kecil di meja samping. "Kau tampak jauh lebih tenang sekarang," katanya sambil tersenyum. "Bagaimana lukamu?" Raffi menunduk. Ia mencoba berbicara, tapi lidahnya masih berat. Suaranya hanya keluar serak. "Maaf." Kakek Samad mengangguk pelan, lalu duduk di kursi di samping ranjang. Ia membuka mushaf kecil dari sakunya. "Aku tidak datang untuk menuntut maaf, Nak. Aku datang membawa pesan dari langit, bukan dari manusia." Ia membuka halaman. Jari tuanya berhenti pada satu ayat. Suaranya bergetar ketika membacanya. Lembut tapi menusuk. "Dan janganlah kamu berbuat zalim, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim." Ali Imran 57. Suara ayat itu bergema di ruangan kecil itu seperti air jernih yang menetes ke hati yang kering. Raffi menutup mata, dan air matanya mulai mengalir tanpa bisa ditahan. Setiap kata yang dilafalkan kakek Samad terasa menembus lapisan dosanya satu persatu. Kakek Samad menatapnya dengan iba. "Raffi, banyak orang mengira azab itu selalu berupa kematian. Tapi tidak. Kadang Allah justru memberi hidup agar kita sempat memperbaiki diri. Kau masih diberi waktu. Nak, gunakanlah sebaik-baiknya." Raffi mengangkat tangannya pelan, berusaha menyeka air mata. Di dadanya, rasa malu bercampur rasa syukur. Untuk pertama kali, ia merasa seperti manusia yang benar-benar kecil di hadapan penciptanya. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Kakek Samad menutup mushaf dan menatapnya lagi. "Halimah adalah anugerah yang kau abaikan terlalu lama. Tidak semua orang diberi kesempatan kedua. Raffi, jangan sia-siakan yang masih tersisa." Raffi menatap wajah tua itu dengan pandangan penuh penyesalan. Ia ingin menjawab, tapi kata-katanya tidak keluar. Hanya air mata yang berbicara. Tak lama kemudian, Halimah kembali ke kamar membawa plastik berisi obat. Ia terkejut melihat tamu itu. "Kek Samad," ucapnya terharu. Kakek Samad menoleh dan tersenyum hangat. "Nak Halimah, aku hanya mampir sebentar. Aku ingin memastikan kalian berdua masih diberi kesempatan untuk memperbaiki luka, bukan untuk menambahnya." Halimah menunduk. Matanya basah. "Terima kasih, Kek. Doakan kami supaya bisa mulai dari awal." Kakek Samad berdiri perlahan, mengangkat tongkatnya. "Allah selalu membuka pintu bagi yang benar-benar ingin kembali. Jangan menunggu sempurna untuk memohon ampun." Sebelum keluar, ia menatap Raffi sekali lagi. Sorot matanya teduh tapi kuat. "Jika kau tak mampu berbicara, biarkan perbuatanmu yang berbicara. Itu lebih nyaring daripada 1000 kata." Pintu menutup perlahan. Suara langkah kakek Samad menjauh di lorong panjang, meninggalkan keheningan yang syarat makna. Raffi menatap pintu itu lama, lalu menunduk. Halimah duduk di sisinya, menggenggam tangannya. Tak ada kata yang keluar di antara mereka, tapi keduanya tahu, kehadiran lelaki tua itu bukan kebetulan. Sore itu, cahaya matahari masuk dari celah jendela, mengenai wajah Raffi. Ia menatap langit, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, bibirnya bergetar melafalkan kalimat yang hampir ia lupakan. "Subhanallah." Dan di antara suara angin lembut yang masuk dari jendela, rasa damai yang telah lama hilang perlahan kembali memenuhi hatinya. Pagi itu udara di rumah sakit terasa lebih hangat dari biasanya. Cahaya matahari menembus jendela, menari lembut di lantai ubin yang bersih. Di ranjang nomor 7, Raffi duduk dengan selimut menutupi kakinya. Tubuhnya masih lemah, tapi matanya tak lagi kosong. Ada kehidupan yang baru mulai tumbuh di sana, kehidupan yang berisi penyesalan dan harapan. Halimah sedang merapikan meja kecil di samping ranjang. Ia menata mushaf, segelas air, dan roti kecil yang selalu ia bawa.
Wajahnya terlihat tenang, seperti seseorang yang sudah memaafkan jauh sebelum diminta. Sesekali ia tersenyum pada Raffi yang kini berusaha menulis sesuatu di papan kecil menggunakan spidol. Tangan Raffi bergetar, tapi matanya serius. Ia menulis pelan satu kalimat. "Maafkan aku." Halimah membaca tulisan itu, lalu menatapnya lama. Tak ada kata-kata yang keluar dari bibirnya, hanya senyum dan air mata yang mengalir bersamaan. Ia menggenggam tangan Raffi, menunduk, dan berbisik lembut. "Aku sudah lama memaafkanmu, Bang. Aku cuma ingin lihat kau benar-benar berubah." Raffi menatap wajah istrinya dengan mata yang bergetar. Ia menghapus tulisan di papan, lalu menulis lagi. "Aku ingin mulai lagi dari awal." Kata-kata sederhana itu terasa lebih kuat dari ribuan janji yang pernah ia ucapkan dulu. Halimah mengangguk sambil menahan tangis. "Kalau itu niatmu, insya Allah, kita bisa melangkah lagi. Tapi kau harus belajar menerima bahwa kesalahan masa lalu tidak akan hilang, hanya bisa ditebus dengan kebaikan yang baru." Sejak hari itu, perubahan kecil mulai terlihat. Raffi belajar menulis doa pendek di papan. Ia membaca ulang maknanya setiap pagi dan sore. Halimah mengajarinya kembali huruf demi huruf, seperti seorang guru sabar yang membimbing muridnya belajar mengenal cinta dengan cara yang benar. Hari-hari berlalu. Setelah beberapa minggu terapi, Raffi diperbolehkan pulang. Warga kampung menatapnya dengan berbagai pandangan. Ada yang kasihan, ada yang sinis. Tapi Raffi menunduk, tidak berani melawan dengan kata. Karena kini ia tahu diam adalah bentuk penyesalan yang paling jujur. Di rumah, Halimah menyiapkan kamar sederhana. Dinding papan yang dulu sering mendengar bentakan kini terasa lebih damai. Meja makan yang dulu menjadi saksi amarah kini menjadi tempat mereka duduk berdua menikmati sarapan tanpa kata-kata tinggi. Suatu sore, Raffi meminta Halimah menuntunnya ke masjid. Langkahnya pelan. Tongkat kayu menopang tubuh yang belum kuat. Anak-anak kecil yang bermain di halaman menatapnya. Beberapa berbisik, tapi Raffi hanya tersenyum lemah. Ia melangkah masuk ke masjid dengan kepala tertunduk. Ketika azan maghrib berkumandang, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia menunduk lama, lalu sujud dengan tubuh gemetar. Dalam sujud itu, seluruh kesombongan masa lalunya luruh bersama setiap helaan napas. "Ya Allah," bisiknya dalam hati. "Aku pernah menendang orang yang kau kirim untuk mengujiku. Aku pernah menolak kasih dari orang yang kau titipkan untuk menjagaku. Kini aku datang dengan hati yang hancur. Mohon engkau sambut dengan ampunan." Malam itu, Halimah menunggu di serambi masjid. Ketika Raffi keluar, wajahnya basah oleh air mata tapi matanya tenang. Ia menatap istrinya dan tersenyum untuk pertama kali tanpa beban. Halimah tahu, senyum itu bukan milik lelaki sombong yang dulu ia kenal, tapi milik seseorang yang baru lahir dari luka dan penyesalan. Sejak malam itu, Raffi mulai membantu Halimah berjualan. Ia belajar mengayuh sepeda pelan-pelan, membunyikan bel kecil di jalan kampung, sambil tersenyum pada anak-anak yang memanggil namanya. Beberapa orang yang dulu menertawakan kini memberi salam hangat. Di setiap langkah, Raffi merasakan beban hidupnya sedikit berkurang. Ia tahu, tak ada jaminan masa lalu akan hilang, tapi setidaknya kini ia sedang berjalan di jalan yang benar. Ia tidak lagi bicara tentang harga diri atau kekuasaan, melainkan tentang rasa syukur yang baru ia pahami. Ketika malam turun, Halimah duduk di serambi rumah, membaca Al-Quran, sementara Raffi menatapnya dalam diam. Suara lembut istrinya seperti lagu penenang yang menutup luka hatinya satu demi satu. Ia menatap langit yang penuh bintang, lalu berbisik dalam hati, "Allah tidak menghukumku, ia justru menyelamatkanku melalui perempuan ini." Dan malam itu, untuk pertama kali dalam hidupnya, Raffi tertidur dengan damai tanpa rasa takut akan hari esok. Pagi itu udara kampung terasa segar setelah semalaman diguyur hujan. Matahari muncul perlahan dari balik pepohonan, memantulkan sinarnya di genangan air yang tersisa di jalan tanah. Suara ayam berkokok bersahut dengan tawa anak-anak yang berangkat sekolah. Di ujung gang, tampak Raffi mendorong gerobak kecil berisi roti yang baru matang, sementara Halimah mengayuh sepeda di sampingnya. Warga yang melihat menyapa dengan ramah. "Raffi,
Roti hangatnya satu ya, teriak seorang ibu dari teras rumah. Raffi berhenti, tersenyum, dan menyerahkan bungkusan dengan kedua tangannya. Terima kasih, Bu. Semoga rezekinya lancar hari ini. Ucapnya pelan. Kata-kata sederhana itu membuat Halimah menatapnya dengan tatapan haru. Inilah lelaki yang dulu ia doakan setiap malam agar berubah, dan kini berdiri di sampingnya sebagai suami yang baru dalam jiwa yang tenang. Sepanjang jalan, Raffi tak henti membantu. Ia mencatat pesanan, menata roti, bahkan sesekali bercanda kecil dengan anak-anak yang mengelilingi gerobak mereka. Tak ada lagi nada tinggi. Tak ada lagi mata sombong yang menatap dunia seolah semua harus tunduk padanya. Kini tatapan Raffi teduh, seperti seseorang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Menjelang siang, mereka berhenti di bawah pohon waru besar di depan rumah kakek Samad. Raffi menatap rumah itu lama, seolah sedang mengumpulkan keberanian. Halimah mengangguk kecil, memberi isyarat agar ia melangkah. Raffi berjalan perlahan, mengetuk pintu kayu yang sudah pudar warnanya. Pintu terbuka, dan muncul kakek Samad dengan wajah hangat yang sama seperti terakhir kali di rumah sakit. "Assalamualaikum, Kek." Sapa Raffi dengan suara serak tapi mantap. "Waalaikumsalam, Nak Raffi." Jawab kakek Samad sambil tersenyum. "Aku hampir tak mengenalmu. Kau tampak lebih tenang." Raffi menunduk dalam-dalam. "Aku datang untuk mengucapkan terima kasih. Kalau bukan karena nasihat kakek, mungkin aku sudah tak punya rumah, tak punya istri, bahkan tak punya hati." Kakek Samad menepuk pundaknya lembut. "Bukan aku yang mengubahmu, Nak. Itu Allah yang mengetuk hatimu lewat luka. Kau hanya beruntung masih mau mendengar." Raffi tersenyum samar. Dari saku bajunya, ia mengeluarkan amplop kecil. "Kakek, kami sedang menabung sedikit demi sedikit untuk membangun musola kecil di ujung kampung. Ini awalnya dari hasil jualan kami. Aku ingin mulai menebus masa laluku dengan sesuatu yang bermanfaat." Kakek Samad menatap amplop itu lama. Matanya berkaca. "Subhanallah. Semoga niatmu diberkahi. Musola itu nanti bukan hanya tempat ibadah, tapi juga saksi bahwa orang yang menyesal sungguh-sungguh bisa jadi cahaya bagi orang lain." Halimah ikut mendekat, tersenyum hangat. "Kami ingin musola itu jadi tempat anak-anak belajar mengaji. Namanya Musola Nurul Kolbi, Cahaya Hati." "Nama yang indah," sahut kakek Samad, tersenyum penuh makna. Beberapa bulan kemudian, di tanah kosong dekat sawah, berdirilah bangunan kecil berdinding bata merah. Warga bergotong royong, dan Raffi menjadi yang paling rajin membantu, meski tubuhnya belum sepenuhnya kuat. Setiap sore ia mengangkut pasir dengan tangan sendiri. Wajahnya basah oleh keringat tapi matanya bersinar bahagia. Ketika musola itu akhirnya berdiri dan azan pertama dikumandangkan, Raffi berdiri di serambi dengan mata basah. Halimah di sampingnya, mengenakan mukena putih sederhana, menatap bangunan kecil itu dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. Suara anak-anak yang berlari di halaman mengisi udara sore, membawa ketenangan yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Raffi menatap langit, lalu menunduk pada Halimah. "Kalau bukan karena kesabaranmu, aku tak akan sampai di titik ini." Halimah menggenggam tangannya erat. "Kalau bukan karena hidayah Allah, aku juga tak akan kuat menunggu perubahanmu. Semua ini karena kita akhirnya memilih jalan yang sama, jalan sabar." Sore itu matahari perlahan turun di ufuk barat, menebar cahaya keemasan di atas musola baru mereka. Raffi duduk di serambi, memandangi anak-anak belajar Iqra di dalam. Angin membawa suara guru mengaji yang melantunkan ayat-ayat pendek, mengisi hatinya dengan kedamaian. Ia memejamkan mata, mengingat hidup lamanya yang penuh dosa. Tak ada lagi kebencian tersisa, hanya rasa syukur. Ia tahu, azab yang dulu menimpanya bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyelamatkan. Kini, di bawah sinar senja yang lembut, Raffi menunduk khusyuk. Bibirnya bergetar, mengucap syukur yang tulus. "Ya Allah, terima kasih karena kau tidak meninggalkanku ketika aku meninggalkan MU." Halimah menatapnya dari samping, dan di senyumnya tersimpan seluruh makna perjalanan panjang mereka,
bahwa kesabaran seorang istri bisa menyalakan kembali cahaya di hati seorang suami yang dulu tenggelam dalam gelap. Dan begitulah, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, kisah ini berakhir bukan dengan kematian, melainkan dengan kesadaran. Raffi, lelaki yang dulu dikuasai amarah dan kesombongan, akhirnya bersujud dalam penyesalan. Ia menemukan cinta sejati bukan di wajah perempuan lain, tapi dalam kesabaran seorang istri yang tetap mencintai walau hatinya berkeping. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 43. Barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh, yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Halimah adalah wujud nyata dari ayat itu, perempuan yang menjadikan sabar sebagai mahkota, dan maaf sebagai kekuatan. Sedangkan Raffi menjadi saksi bahwa azab Allah tidak selalu turun untuk menghancurkan, tapi untuk menyadarkan. Ketika manusia terjatuh dalam dosa, seringkali justru dari titik terendah itulah ia belajar mengenal arah menuju cahaya. Sahabat-sahabatku, ambillah hikmah dari kisah ini. Jangan biarkan kesombongan menutup hati dari kasih sayang. Dan jangan pernah meremehkan air mata seorang istri, karena bisa jadi dari sanalah doa yang mengguncang langit lahir tanpa suara. Terima kasih untuk kalian semua, sahabat lama yang selalu setia, dan sahabat baru yang baru bergabung di keluarga besar kita. Semoga kisah hari ini menjadi cermin untuk hati yang pernah gelap dan ingin kembali menuju terang. Sampai jumpa di kisah berikutnya hanya di channel ini, tempat kita belajar bahwa di balik setiap ujian, selalu ada rahmat yang menunggu untuk disadari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.